Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan materi yang begitu indah, materi yang akan membawa kita mengerti akan pembelajaran tentang pengantar paradigma strategi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah sebagai sebuah sistem, langkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita harus tahu nih siapa pematerinya. Nah, untuk itu mari kita dengarkan perkenalan dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Valentina dari kelas PAI 5E dengan NIM 1811210155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Saputri dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi yang kedua, yaitu metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Mita Parmagari dari kelas 5E Fakultas Tarbiyah dan Tadris dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Luar biasa cantik-cantik pematerinya. Oke, karena mereka sudah memperkenalkan diri mereka masing-masing, kita akan langsung mendengarkan pemaparan materinya. Oke, untuk yang pertama itu kita berikan waktu kepada saudari Lydia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma strategi pembelajaran. Sebelumnya, apa itu pengertian paradigma strategi pembelajaran? Jadi, paradigma strategi pembelajaran ini yaitu cara seseorang pendidik dalam menyelesaikan pembelajaran dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat aktif dalam proses belajar dan mengajar. Di sini seorang pendidik tidak hanya untuk menyelesaikan perencanaan, tetapi juga menyelesaikan semua hal yang bisa mencapai dari tujuan pembelajaran. Untuk itu, seorang pendidik akan mudah untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Strategi ini memiliki bahasa Latin yaitu strategia dan mempunyai arti perencanaan untuk mencapai tujuan dari suatu pembelajaran. Di dalam strategi ini kuat dikaitkan dalam pembelajaran agar proses belajar dan mengajar menjadi efektif dan efisien. Strategi pembelajaran ini juga terdiri dari metode, model, teknik penyampaian dan pendekatan terhadap peserta didik. Metode teknik ini biasanya digunakan secara bergantian oleh pendidik dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi strategi ini merupakan keseluruhan tindakan seorang pendidik dalam mewujudkan tujuan dari pembelajaran. Dengan itu, seorang pendidik dapat mengukur efektivitas peserta didik dari pembelajaran dengan cara mengukur kualitas dan kuantitas dari pembelajaran. Sedangkan untuk yang efisien yaitu bersumber dari media, waktu, dan juga pastinya materi yang disampaikan serta fasilitas yang tersedia. Unsur dari strategi pembelajaran ini yaitu memilih atau menetapkan metode dan teknik pembelajaran. Jadi, paradigma strategi pembelajaran yang bermakna seorang pendidik merencanakan pembelajaran yang aktif di dalam proses belajar sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan aktif, menyenangkan, dan kreatif, dan juga adanya komunikasi yang baik menjadikan pembelajaran mudah untuk dipahami. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pemateri pertama sungguh luar biasa. Sepertinya kita semakin penasaran apa saja nih yang akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Untuk itu, jangan di skip. Kita akan mendengarkan pemateri kedua dari saudari Ella. Metode yakni cara, sedangkan pembelajaran adalah proses berjalannya belajar dan mengajar.
Maka dari itu dapat dipahami bahwa metode pembelajaran memiliki arti yang luas, yaitu cara yang akan dilakukan oleh pendidikan atau guru dalam proses berjalannya pembelajaran. Oleh karena itu, metode adalah hal yang harus dipikirkan pada awalnya. Metode pembelajaran ini kurang dipikirkan ataupun diperhatikan dalam proses belajar, karena orang-orang menganggap bahwa proses pembelajaran itu praktis dan tanpa metode pun bisa dilakukan. Pandangan inilah yang harus dihilangkan karena metode dalam pembelajaran itu memiliki tahap-tahap atau bisa disebut dengan fase-fase. Ada 4 tahap dalam metode pembelajaran, yakni tahap pendahuluan, tahap pembahasan, tahap menghasilkan, dan tahap penurunan. Metode pembelajaran memiliki beberapa jenis, diantaranya 1. Dari pemberian informasi memiliki beberapa teknis, yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Yang kedua, dari pemecahan masalah, yakni diskusi kelompok kecil atau buzz group. Yang kedua, seminar. Yang ketiga, curah pendapat. Yang keempat, diskusi umum. Dan yang ketiga, dari penugasan. Pertama, metode permainan, studi kasus, karya swasta. Dan selanjutnya materi yang berikutnya, yang C, model pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Model pembelajaran yakni rangkaian penyajian materi serta semua kegiatan sebelum dan sesudah pembelajaran. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan. Diyakini bahwa guru bisa memilih model pembelajaran yang digunakan agar pembelajaran dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Sebelum melakukan pembelajaran, seorang pendidik harus menentukan model pembelajaran dan tentunya melalui pertimbangan. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain: 1. Terhadap tujuan yang akan dicapai, berhubungan dengan materi atau bahan pembelajaran. Dari sudut pandangan peserta didik atau siswa, pertimbangan yang non-teknis. Setelah melalui pertimbangan, model memiliki beberapa model pembelajaran berdasarkan teori, yaitu model interaksi sosial, model pemrosesan informasi, model personal, dan model modifikasi tingkah laku. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi pun semakin greget karena sudah setengah yang kita ketahui dari materi-materi yang telah dijabarkan oleh pemateri sebelumnya. Untuk hal ini pasti kita makin penasaran dong, apa sih materi selanjutnya? Tanpa menunggu rasa penasaran, kita langsung saja ke materi selanjutnya, itu IK. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini yang akan saya bahas itu dari pertama, strategi pembelajaran untuk sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, itu pendekatan sejarah kebudayaan Islam, dan yang terakhir itu ada teknik untuk sejarah kebudayaan Islam. Nah, setelah kita dengarkan dari pemateri yang pertama, itu teman saya, kita bisa menyimpulkan bahwa arti dari strategi itu adalah perencanaan, di mana perencanaan ini disusun untuk proses pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik. Nah, di dalam sistem pembelajaran ini ada guru dan ada murid. Nah, kenapa adanya sebuah rencana? Nah, di dalam rencana ini yang nantinya akan digunakan oleh guru secara maksimal disampaikan melalui materi agar siswa ataupun murid bisa menerima dengan baik. Untuk strategi di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang pertama itu ada tim kuis. Tim kuis ini kelompok tim, di mana direncanakan dalam tim kuis ini itu juga digabungkan dengan metode ceramah. Nah, selain metode ceramah juga digabungkan dengan metode tanya jawab. Kenapa adanya juga digabungkan dengan metode tanya jawab? Karena untuk meningkatkan pemikiran para siswa, dan dari pemikiran tersebut siswa bisa bertukar pendapat. Itu dari rencana untuk tim kuis. Untuk yang kedua itu ada listening group.
atau kelompok mendengar. Nah, untuk kelompok mendengar ini nantinya guru akan membagi siswa dalam beberapa kelompok. Contoh dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok memiliki 1 orang juru bicara. Di dalam satu kelompok ada yang berbicara, kelompok lain mendengarkan. 4 kelompok lain mendengarkan, dan setelah ada pendengaran itu, ketika ada yang ingin menyanggah atau menambahkan dari penjelasan dari kelompok yang pertama, barulah ia berdiri dan yang lainnya juga ikut mendengarkan. Itulah untuk perencanaan listening group. Nah, yang ketiga itu ada critical incident. Nah, untuk yang ini itu pengalaman penting. Di pengalaman penting ini, rencana yang dibuat oleh pendidik itu adalah memberikan seluas-luasnya kepada siswa untuk menyampaikan pengalamannya, di mana apakah pernah mendengar suatu cerita sejarah kebudayaan Islam dari nenek, kakek, ataupun pernah berkunjung ke suatu tempat seperti museum. Nah, nantinya hal ini akan membuat mereka berpikir kreatif untuk mengarang suatu cerita yang telah dialaminya, sehingga nantinya guru dapat menjelaskan apa yang telah dibuat oleh murid. Nah, yang terakhir dari strategi pembelajaran itu information search atau mencari informasi. Karena zaman yang semakin modern, zaman sekarang sudah menjadi zaman teknologi yang luar biasa, di mana semua orang bisa mengakses internet ataupun bisa membaca buku di mana-mana. Hal ini bisa dilakukan oleh guru untuk perencanaan di dalam suatu proses pembelajaran. Contohnya seperti ini. Ketika hari ini selesai belajar dan minggu depan kita akan belajar kembali, karena memang setiap minggu itu pertemuan 1 kali. Nah, untuk tugasnya bisa kita sebagai guru bisa menggunakan rencana yang information search, karena nantinya setelah kita berikan siswa tugas seperti tolong ya untuk mengerjakan tugas selanjutnya, itu kalian cari boleh di internet, buku maupun koran-koran lama yang bertajukan tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, nanti siswa akan berpikir kreatif untuk mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, sehingga minggu depannya kita akan memudahkan mereka untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita karena memberikan materi tersebut dengan strategi information search. Oke, selanjutnya itu pendekatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk pendekatan ini memiliki makna, yaitu memecahkan masalah. Nah, kenapa adanya pendekatan untuk memecahkan masalah? Karena setiap murid itu memiliki masalah pribadi. Tidak hanya masalah pribadi yang diselesaikan dalam pendekatan ini, akan tetapi yang lebih penting itu masalah dalam belajar. Nah, ada 3 karakter di dalam pendekatan. Yang pertama itu analitik, yang kedua itu sistemik, dan yang ketiga itu sistematis. Nah, untuk analitik itu guru menganalisa atau menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi di siswa tersebut, baik itu perbuatan, perilaku. Nah, karena hal ini untuk menjadikan pengetahuan bagi guru mengetahui sebab dan akibatnya terjadi hal itu. Itulah karakter yang pertama. Kenapa adanya pendekatan? Yang kedua itu sistemik.
Nah, sistemik ini konteks keseluruhan. Kenapa saya katakan konteks keseluruhan? Karena di dalam sistemik itu di dalamnya membahas suatu sistem yang berupaya untuk bagaimana siswa tersebut bisa melanjutkan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, itu yang terakhir, ada sistematis. Nah, untuk sistematis ini kerja beraturan. Kerja beraturan ini guru mendekatkan diri kepada peserta didik. Kenapa sebuah hal bisa terjadi, dan hal ini juga karena adanya pendekatan untuk menyelesaikan satu demi satu masalah yang terjadi pada siswa. Nah, untuk pendekatannya sendiri, kami dari kelompok 1 menyimpulkan beberapa. Yang pertama itu pendekatan individual. Pendekatan individual ini, guru mendekatkan diri kepada setiap siswa secara pribadi. Kenapa? Karena semua siswa itu tidak memiliki masalah yang sama. Itulah gunanya pendekatan untuk individu. Jadi guru memang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada siswa tersebut. Kenapa ia malas belajar seumpamanya, atau kenapa ia tidur di dalam kelas saat belajar. Itu guna pendekatan untuk individual. Yang kedua, ini pendekatan kelompok. Nah, untuk pendekatan kelompok, guru tentunya melatih sosial dari siswa. Karena di dalam setiap manusia memiliki ego atau emosional. Nah, karena adanya pendekatan kelompok, bisa atau tidakkah siswa tersebut untuk menurunkan emosinya? Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, itu ada pendekatan pengalaman. Nah, pendekatan pengalaman seperti yang saya jelaskan juga tadi di strategi, itu ada pengalaman penting, critical incident. Nah, untuk pendekatan juga ada pengalaman. Karena dari pengalaman-pengalaman siswa itulah kita bisa mendekatkan diri. Kita bisa memikirkan bahwa pengalaman tersebut memang bagus, dan bahkan mungkin kita belum sebagai guru belum pernah mempunyai pengalaman seperti itu. Yang keempat itu ada pendekatan rasional. Nah, untuk pendekatan rasional ini untuk meningkatkan kualitas proses dari pembelajaran. Itu seperti bagaimana IQ-nya berproses, dan kita bisa melihat hasil dari pendekatan ini. Itu untuk rasional. Untuk yang selanjutnya, itu yang kelima, ada fungsional. Nah, fungsional ini kan biasanya menyajikan materi itu secara bermanfaat. Di dalam pendekatan ini nantinya seorang guru bisa mengetes atau mengevaluasi bagaimana materi yang telah disampaikan tadi tersampaikan atau tidak. Nah, yang keenam itu ada pembiasaan. Nah, pendekatan pembiasaan ini untuk sejarah kebudayaan Islam biasanya itu seperti halnya meneladani sifat Rasulullah dengan sejarah-sejarah yang telah dibaca. Dan yang terakhir itu ada keagamaan. Hal ini penting karena agama nomor 1 di dalam aspek kehidupan, aspek pembelajaran, dan semua aspek berbagai masyarakat, lingkungan, dan semuanya. Nah, di agama ini pendekatan ini penting karena untuk meningkatkan keimanan, atau guru bisa mendorong meyakinkan kepada siswa bahwa adanya Allah. Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan langit, Allah juga yang menciptakan semua yang berada di lingkungan kita. Oke,
Yang selanjutnya itu teknik pembelajaran. Nah, untuk teknik pembelajaran ini memiliki makna itu cara menentukan metode. Cara menentukan metode di dalam suatu proses pembelajaran, bagaimana seorang guru bisa melaksanakan pembelajaran tersebut. Karena di dalam teknik itu ada taktik. Nah, taktik ini paling penting dalam proses pembelajaran, itu gaya guru. Nah, kenapa di dalam teknik ada taktik? Karena mungkin dua guru menggunakan satu metode, akan tetapi tentunya dengan gaya yang berbeda. Apabila dengan menggunakan contoh seperti ini, apabila menggunakan metode ceramah di saat siang hari setelah makan siang, itu akan membuat siswa menjadi mengantuk dan bosan, dan siswa akan berpikir bahwa pembelajaran tersebut monoton. Nah, apabila ketika satu guru lainnya menggunakan metode tersebut di pagi hari dengan semangat yang menggebu-gebu, itu hasilnya akan lebih membuat siswa berpikir bahwa hal ini hal yang bagus, baru, dan memudahkan tercapainya suatu proses pembelajaran. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Terima kasih.